Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh beribadah kepada Allah. Kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia. Tema kita adalah rumahku disebut rumah doa. Rumahku disebut rumah doa. Bait Allah, rumah Tuhan. Ya, gereja. Kalau kita berbicara masa kini gedung gereja, ketika kita datang ke gedung gereja, ke bait Allah, ke rumah Tuhan, apa yang kita lakukan? Ya, rumahku disebut rumah doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika Yesus begitu marah ketika dia ke Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Ternyata orang-orang memperlakukan bait Allah tidak sebagaimana mestinya, berubah fungsi. Dan di situ Yesus marah karena mereka melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Allah, mencemarkan bait Allah itu, dan Yesus marah kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 21 ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya, di depan bait rumah Allah, bait Allah, di halaman bait Allah, orang berjualan, berdagang, dan tidak hanya berdagang secara biasa saja. Ternyata di sana terjadi penipuan, pembohongan, maka Tuhan katakan menjadi sarang penyamun. Di ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Apa artinya? Kenapa rumah doa? Kenapa bait Allah? Ya, kenapa rumah Tuhan? Kenapa gereja, gedung gereja, boleh dikatakan seperti itu, dijadikan sarang penyamun, tempat terjadinya penipuan, pembohongan, manipulasi, dan bisnis-bisnis yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi rumah doa itu, bait Allah itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Memang ada orang datang berdoa, tetapi ada orang-orang di situ yang memanfaatkan orang-orang untuk berdoa, untuk beribadah kepada Allah dengan berjualan ternak. Kita tahu bahwa dalam agama Yahudi atau dalam PL, rumah doa, bait Allah, orang datang harus mengorbankan binatang. Jadi mereka harus beli, tetapi persoalan bukan hanya sekedar beli. Dijadikan sarang penyamun. Dalam jual beli itu ada jual beli yang ilegal, yang penuh penipuan. Ya, di ayat berikut dikatakan, ayat 14, 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Nah, kita lihat ada orang-orang yang dimana Yesus marah kepada mereka karena mereka tidak memfungsikan bait Allah itu sebagaimana adanya. Tetapi di bagian lain ada datang orang-orang buta, orang-orang timpang kepada Yesus di bait Allah dan mereka disembuhkan. Wah, fenomena ini bisa terjadi sampai sekarang. Bagaimana, apakah semua orang datang ke gereja ingin berjumpa dengan Tuhan? Atau datang ke gereja ternyata melakukan hal-hal yang tidak baik? Di ayat 15 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, ada seruan di dalam bait Allah, ada pujian di bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel, yaitu imam-imam ini. Dia tidak senang melihat mujizat, ada kesembuhan. Dia tidak senang melihat orang memuji Tuhan di bait Allah.
ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Tuhan kasih orang-orang untuk memuji Tuhan. Bahkan dikatakan anak-anak yang menyusu, ya disediakan bayi-bayi dan anak-anak ini memuji Tuhan. Ya, artinya Yesus mau berkata, ya kepada orang-orang ahli Taurat itu, gak ada masalah untuk memuji Tuhan. Jadi kita datang ke bait Allah, datang ke gereja, memuji Tuhan, dan itu seharusnya kita lakukan. Amin. Amin. Jadi waktu ya diajak kita untuk menyanyi, ya kita menyanyi bersorak-sorai. Ya kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, gak ada masalah. Memang untuk itu kita datang untuk memuliakan nama Tuhan di bait Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ketika Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah, ia marah karena bait Allah dijadikan tempat penyamun. Ya, bait Allah tidak diposisikan sebagaimana mestinya. Mestinya datang ya dengan kerinduan untuk memuji Allah, mempersembahkan korban dengan baik dan benar. Tetapi fakta dikatakan, Yesus berkata, kamu jadikan tempat penyamun. Kamu buat tempat yang tidak benar. Kamu buat jadi tempat orang membohongi orang lain. Kamu buat tempat menipu. Kamu buat tempat berjualan. Dan di situ Yesus marah. Bait Allah bukanlah tempat atau sarang penyamun, bukan tempat berjualan. Nah, bagian ini mau berkata kepada kita, ketika kita datang ke bait Allah harus jelas. Kita ini datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan, ya. Rumahku adalah rumah doa. Jadi ketika kita datang bukan lagi kita membicarakan tentang bisnis kita. Ya, tentang usaha-usaha, tentang yang lain, pikiran kemana-mana, bukan. Tapi datang dalam hadirat Allah, kita ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan katakan, kenapa kamu jadikan sarang penyamun? Jadi rupanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa terjadi orang-orang datang ke bait Allah bukan untuk beribadah, tetapi untuk berjualan, untuk berbisnis, ya untuk menyenangkan hati saja, bukan menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi bukannya fokus menyembah Allah, tetapi hal yang lain dilakukan dan ini dicela oleh Yesus. Jadi ketika kita datang ke bait Allah, kita harus tahu bahwa kita datang ke rumah doa. Ya, rumah doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Apakah ini menjadi pertanyaan bagi kita? Apakah saat ini orang-orang menjadikan bait Allah tempat penyamun? Masih ada penipuan-penipuan, jualan, di depan sana ada jualan. Ya, jadi ceritanya begini. Waktu orang datang dari jauh ingin mempersembahkan korban, mereka memang harus beli binatang yang layak dikorbankan. Binatang yang tak bercacat celah. Tetapi ada permainan di kalangan orang-orang imam dengan orang jualan. Ya, jadi kalau ada cacat-cacat sedikit bolehlah belilah, nggak apa-apa. Jadi imam nanti akan cek, ya ini bagus, bisa layak dipersembahkan. Sekian. Nanti keuntungannya bagi dengan imam. Ya, ada yang menekan jemaat yang datang mau mempersembahkan dengan harga yang melambung tinggi. Mereka harus beli. Jadi penjual-penjual itu mengambil keuntungan. Ya, ini yang Tuhan marah kepada mereka. Kenapa ada meja-meja penukar uang? Ya, dulu saya ingat waktu masih kecil sekolah minggu, dikasih uang 1.000 rupiah. Ya,
Tapi orang tua tidak kasih uang jajan. Maka kita berbondong-bondong ke warung. Untung warungnya tidak dekat gereja. Datang ke warung beli permen 200 rupiah. Supaya apa? Nanti kita minta uang kembaliannya, uang 100. Supaya nanti persembahan kita tidak lagi 1.000, tetapi 100 rupiah atau 200 rupiah. Itu pengalaman masa lalu. Ya, di tempat kami dulu ada gereja besar, kemudian ada jalan, setiap hari Minggu orang jualan. Ya, jadi kita sebelum masuk ke gereja belanja dulu. Dan kalau ada uang, ya seperti tadi ada uang 1.000, kita harus belanja supaya nanti persembahan kita bisa 200 rupiah. Ya, jadi kita tidak tulus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu tindakan yang keliru. Ya, dapat dikategorikan tempat di mana kita mulai, ya ada kebohongan yang kita lakukan. Ketika orang tua bertanya, persembahan semua tadi kamu kasih? Ya Pak, saya kasih. Padahal orang yang tukang warung tahu bahwa tidak benar kita kasih. Karena kita sudah belikan dulu sesuatu, supaya nanti kembaliannya uang yang lebih kecil. Adakah saat ini orang-orang menjadikan bait Allah tempat penyamun? Tempat terjadinya penipuan atau kebohongan? Apakah ada saat ini orang-orang memperlakukan bait Allah dengan tidak semestinya? Tidak menghargai tempat itu, tempat khusus menyembah Allah, beribadah. Tidak diperlakukan seperti itu. Ya, bisa terjadi. Ini bisa kita buktikan bagaimana ketika kita datang ke gereja. Saudara harus bisa membedakan tindakan saudara datang ke gereja atau datang ke pasar ikan. Harus beda. Atau ke pesta, beda dong. Amin. Amin. Atau sama saja. Ke gereja dengan ke kolam berenang sama aja? Pasti enggak dong. Saudara pakai jas, pakai dasi kolam berenang salah. Tapi kalau saudara masuk ke gereja dengan pakaian kolam berenang juga salah. Betul ya? Jadi harus ada bedanya. Nah, itu berarti kita tahu bahwa kita masuk dalam hadirat Allah, maka Yesus berkata, bait ini rumah doa. Ya, bukan tempat jual beli, bukan tempat gosip, bukan tempat ngomongin orang lain, bukan tempat di mana kita melakukan hal yang jahat, tetapi kita datang untuk menyembah Dia. Kita harus memfungsikan bait Allah sebagaimana mestinya, yaitu rumah doa. Ini Yesus waktu berkata bait Allah adalah rumah doa. Ya, ternyata dalam kitab Yesaya telah ditunjukkan bahwa bait Allah itu adalah rumah doa. Kita melihat firman Tuhan. Yesaya pasal 56 ayat 7 berkata begini. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku, di bait Allah. Ya, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Jadi waktu umat datang ke bait Allah, ke rumah doa itu, mereka mempersembahkan korban-korban bakaran. Mereka mempersembahkan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Dan dikatakan, aku berkenan kepada korban-korban itu. Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh umat. Karena mereka datang ke bait Allah dengan sikap yang benar. Kalau seseorang datang ke bait Allah, dari bait Allah itu ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Tidak boleh sembarangan orang masuk ruang kudus, dan tidak boleh sembarangan orang masuk ruang maha kudus. Jadi harus menguduskan diri dulu. Jadi kita tahu kita datang ke bait Allah mau berdoa. Jadi dengan sikap hati menghadap Tuhan, dengan sikap yang benar, dengan kerinduan untuk memuliakan Dia, mempersembahkan korban persembahan kita kepadanya di bait Allah. Dan dikatakan, ya,
dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Segala bangsa akan datang ke bait Allah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat 9 berkata begini, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, ini Allah-Allah lain, dan mengikut Allah-Allah lain yang tidak kamu kenal, ya. Kemudian dikatakan, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Bagaimana mungkin engkau hari-hari adalah melakukan kejahatan, melakukan dosa, penyembahan berhala, ya. Kemudian kamu datang, kira-kira begini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita lakukan hal yang jahat. Kemudian hari Minggu kita datang. Bagaimana mungkin dikatakan, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku disebut, namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat. Tidak bisa. Waktu kita datang ke bait Allah, kita mengerti Allah itu Maha Kudus. Kita mengerti Allah itu suci. Dan kita tahu bahwa kita menghampirinya dalam kekudusan. Jadi kita tidak bisa bermain-main. Hari Minggu kita masuk dalam bait Allah. Hari-hari lain, waktu kita bukan untuk Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Maka dikatakan, ya, di ayat 9 tadi, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji. Artinya mau menghalalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu. Yang penting kita sudah datang kepada Allah. Itu tidak boleh. Maka dikatakan ayat 11, sudah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini. Apakah kita datang ke bait Allah tadi, ya tempat itu menjadi sarang penyamun, tempat di mana kita bersandiwara, tempat di mana kita lakukan penipuan, pembohongan. Tidak boleh. Itu yang dimaksud oleh ayat itu, dikatakan, ya, rumah yang atasnya namaku diserukan ini, kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bait Allah adalah tempat doa, rumah doa, dan Allah hadir di sana. Allah ada di sana. Bagaimana mungkin kita menghampiri Dia dengan ketidakkudusan? Bagaimana kita menghampiri Dia dengan kebohongan, dengan penipuan-penipuan, dengan berjual beli tadi dan menipu orang lain, berbohong orang lain, membohongi orang lain. Dan Yesus marah waktu itu. Dia tunggang balikan semua, dan pedagang-pedagang itu Dia usir karena mereka mencemari bait Allah. Bagaimana tindakan kita ketika kita tahu bahwa kita akan ke bait Allah, kita menghampiri Allah? Maka kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah bait Allah adalah tempat kita beribadah, ya, tempat kita berdoa, tempat kita mempersembahkan korban syukur kita. Ya, kita tahu bahwa hari-hari yang kita lalui Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberkati kita. Ada waktu khusus kita datang ke bait-Nya yang kudus. Datang kepada Dia, beribadah kepada Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia, dan menaikkan doa-doa di hadapan-Nya. Bait Allah adalah rumah doa. Rumahku adalah rumah doa, kata Tuhan. Ketika kita datang ke bait Allah untuk beribadah, haruslah dalam kekudusan. Jangan kita jadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Saudara, kalau kita lihat bagaimana jemaat mula-mula, ketika mereka masuk dalam hadirat Allah,
Mereka fokus menyembah Tuhan, mereka fokus beribadah. Dan kita harus terus teladani. Ketika kita masuk ke gereja, kita tahu, kita datang di hadapan Allah, di hadirat Allah. Jadi kita langsung duduk, berdoa, tenang. Amin. Rumah doa. Jangan sampai kita sudah datang ke rumah Tuhan, duduk dengan teman yang di sebelah, tapi masih asik bergosip ria. Tidak boleh itu. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan tidak boleh gosip di gereja. Ngomongin orang, tidak boleh. Mau mikirin yang lain. Atau masih merancangkan hal yang jahat. Padahal di bait Allah tidak boleh. Saya ada di bait Allah. Allah hadir di baitnya yang kudus. Berarti tempat kita beribadah, tempat kita memuji Tuhan. Bahkan tadi anak-anak pun dikatakan berkata Hosana bagi anak Daud. Itu adalah pujian kepada Yesus. Jadi waktu kita ada di bait Allah, kita beribadah kepada Dia, kita fokus konsentrasi memuji Dia. Kita mau mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Kita nikmati hadiratnya. Sikap hati menyembah Dia, memuliakan Dia. Ketika kita menaikkan pujian, betul-betul kita memuji Dia. Betul-betul hati kita terangkat menaikkan pujian itu. Kita bersemangat beribadah, bukan dengan keadaan tertekan. Amin. Amin. Rumah doa. Saya merenungkan ini begini. Saya melihat ada beberapa gereja yang terus jemaat diberkati, jumlah jemaat bertambah. Jadi gereja itu tidak hanya hari Minggu buka. Tidak hanya hari Minggu buka, hari-hari lain pun buka. Pertanyaannya, mengapa hari-hari lain gereja buka? Mengapa hari Senin gereja buka, hari Selasa gereja buka, hari Rabu gerejanya juga buka, hari Kamis juga buka, hari Jumat juga buka, hari Sabtu juga buka. Tidak hanya hari Minggu gerejanya dibuka. Pertanyaan, mengapa buka gerejanya yang bukan di hari Minggu? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, kasih hadiah Alkitab. Tapi jawabannya harus benar. Iya Ibu. Karena jemaatnya ada yang kuat Bu. Iya, oke, hari Tuhan. Kita tahu hari Tuhan kan? Nah, Senin kemarin gak ada yang datang ke gereja. Gereja tutup. Gak tahu kalau buka. Kenapa jemaat itu? Gerejanya itu buka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Minggu pasti. Gereja kita bukanya Minggu. Ya oke, makasih jawaban Ibu. Yang lain? Iya. Kenapa? Karena sibuk kerja. Oh, minggunya baru buka, hari lain sibuk kerja. Oke, betul jawabannya untuk satu gereja yang tutup. Gerejanya hari Senin sampai ini gereja ini buka terus. Kenapa dibuka? Karena enggak ada yang jawab. Hebat ya, gerejanya hari Senin juga buka, hari Selasa buka. Biasanya kan gereja hari Minggu aja buka. Ada yang masih bisa jawab? Mau berani? Enggak ada ya? Nyerah ya? Karena, saya jawab aja ya, karena jemaatnya datang berdoa tiap hari. Jadi mau tidak mau pendeta harus buka, pengerja harus buka. Saudara bayang enggak, saya buka pagi-pagi hari Senin tapi enggak ada orang datang, ngapain saya buka? Saya tutup aja. Hari Selasa saya buka lagi, enggak ada orang datang, mana jemaat ini? Sibuk kerja tadi katanya, jadi terus saya buka ngapain? Saya tutup saja. Tapi gereja itu enggak bisa, pagi-pagi sudah datang jemaat. Ya, jadi pintu gereja harus terbuka. Dan ada yang datang langsung berlutut, berdoa. Selesai dia doa pulang. Dan sempat di jemaat kita juga, karena dari negaranya udah biasa begitu.
ketika dia hadir di sini. Pak Pendeta, gereja terbuka. Oh iya, bisa dibuka. Makasih. Dia datang masuk dan berdoa berlutut. Kira-kira jemaat Sinam bisa begitu ya, Bapak Ibu bisa begitu ya, amin. Kira-kira besok Senin mau kita buka atau kita tutup saja gerejanya? Buka ya, amin. Rumah doa. Ya tapi hari Selasa buka, karena kita ada doa pagi di sini, berarti jemaat diharapkan datang. Amin. Jadi bait Allah tempat berdoa, bukan sarang penyamun. Bukan lagi kita membicarakan hal-hal yang lain, yang jahat, yang negatif, tidak. Tapi fokus mau menyembah Allah. Ya, mempersembahkan korban-korban, persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mempersembahkan pujian kepada Allah. Menaikkan doa-doa kita, bersafaat kita di bait Allah. Dan itu harus kita lakukan. Itulah fungsi bait Allah. Kita mau mengerjakan itu, amin. Kalau Bapak Ibu ya paham hal itu, oh saya butuh datang ke bait Allah untuk berdoa, silakan hadirlah. Dan dalam perenungan saya hanya berpikir, berarti kalau habis ibadah kursi-kursi gak perlu dilipatin. Ya harusnya begitu, supaya ketika ada orang datang langsung duduk bisa berdoa. Jadi gereja itu tetap ya terbuka karena jemaat datang berdoa, jemaat senang berdoa. Ya bisa terserah jam berapa bisa hadir. Yang kedua, kita melihat bait Allah adalah tempat di mana kita datang untuk memohon berkat, memohon mujizat dari Tuhan. Perhatikan di ayat 14. Ya. Tadi kita lihat sementara orang lain menjadikan bait Allah sarang penyamun. Tetapi ada orang-orang yang tahu bahwa mereka perlu datang ke bait Allah. Perlu menikmati hadirat Allah. Perlu menikmati mujizat daripada Tuhan. Maka ketika Yesus datang ke Yerusalem, dia datang ke bait Allah. Orang lain memang mencemoohkan dia, mengolok-olok dia, dan tidak peduli dengan dia. Tetapi ada orang-orang yang memang menggunakan waktu yang baik datang ke bait Allah. Mereka adalah dikatakan, datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya. Siapa ini? Orang-orang yang penuh kelemahan, orang-orang yang punya pergumulan, orang-orang yang sedang mengalami kesesakan, orang-orang yang sedang menderita, orang-orang buta, orang-orang timpang. Artinya punya masalah, punya pergumulan, dia mengalami tantangan, mengalami sakit penyakit. Dan mereka tahu kalau mereka datang ke bait Allah dan ada di situ Yesus, mereka akan mengalami kesembuhan itu. Artinya mereka datang ke bait Allah memohon pertolongan dari Yesus, memohon kesembuhan daripada Yesus, memohon berkat daripada Yesus. Dan Alkitab berkata, datanglah orang-orang buta. Orang-orang buta yang menyadari dirinya membutuhkan kuasa Tuhan. Orang-orang yang menyadari dirinya membutuhkan mujizat daripada Allah. Orang-orang timpang. Ya, kita punya pergumulan. Kita punya tantangan. Kita juga kadang dilanda sakit penyakit, kelemahan. Dan ketika kita datang ke bait Allah, di situ Allah hadir, di situ Allah ada, dan dia punya kuasa untuk menyembuhkan kita. Ketika kita datang dengan penuh keyakinan, penuh dengan iman, bahwa aku tahu bait Allah, rumah doa, di mana Allah ada, Yesus ada, dan saya mau berseru di dalam nama Yesus, maka saya akan disembuhkan, saya akan mengalami mujizat Tuhan. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang. Siapa mereka? Mereka sadar kelemahan mereka. Mereka sadar keterbatasan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tak berdaya. Dan yang menarik adalah mereka tahu ada Yesus waktu itu datang ke bait Allah. Ada Yesus di dalam bait Allah.
Dan ada Yesus yang bisa menyembuhkan mereka. Dan mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang. Untuk apa? Meminta kesembuhan, meminta mujizat, meminta berkat daripada Tuhan. Dan Alkitab berkata, mereka disembuhkannya. Ya, orang buta, orang timpang datang kepadanya, kepada Yesus di bait Allah. Yesus ada di dalam bait Allah. Sementara orang lain memperlakukan bait Allah sebagai sarang penyamun. Dan mereka diusir oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang datang dengan iman, orang-orang yang datang dengan keyakinan bahwa mereka butuh Yesus, mereka perlu Yesus, mereka mau menikmati kuasa Tuhan, mereka datang dan mereka disembuhkan. Mereka mengalami mujizat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan? Adakah kita datang dengan penuh keyakinan bahwa saya datang kepadamu Tuhan, saya mau meminta berkat daripada Tuhan, bahwa pergumulan saya ini Tuhan berikan jalan keluar, sakit penyakit saya disembuhkan oleh Yesus. Datang ke bait Allah, di mana Allah hadir. Jangan kita sia-siakan. Itu sebabnya kalau kita datang ke bait Allah dengan cara yang benar, ya, datang ke bait Allah dengan motivasi yang benar, datang ke bait Allah oleh karena iman. Datang ke bait Allah dengan kerinduan yang dalam untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Dia. Datang ke bait Allah untuk memohon berkat daripada Dia. Maka kita akan mengalami mujizat itu. Kita akan mengalami damai sejahtera itu. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Kita mengalami sukacita besar. Jangan pernah kita membiarkan diri kita datang ke bait Allah kemudian pulang sama saja, tidak ada perubahan, tidak ada rasa apa. Persoalannya di mana? Tetapi kita mau berkata, saya datang ke bait Allah, motivasi saya benar, saya mau menyembah Dia, mau memuliakan Dia. Berapa banyak orang ketika dia sungguh-sungguh menyembah Allah, menaikkan pujian kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dia mengalami sukacita. Tadi datang dengan persoalan, dengan pergumulan yang luar biasa, tetapi datang dengan sukacita. Karena ada lawatan Tuhan, karena ada jamahan Tuhan. Tadi pagi kita diberkati, ada seorang hamba Tuhan yang melayani. Dan beberapa saudara, beberapa jemaat hadir datang ke depan dengan membawa beban pergumulan mereka. Ada yang sakit dan minta berdoa bersama-sama, bukan hanya gembala atau pendeta atau pengkhotbah itu yang berdoa, tetapi masing-masing mereka ya dengan iman datang kepada Tuhan, yakin di bait Allah. Ya kuasa Allah nyata, kuasa Tuhan bekerja. Orang-orang buta, orang-orang timpang datang kepadanya, kepada Yesus di dalam bait Allah itu. Dan mereka mengalami mujizat. Apakah mujizat itu masih terjadi sekarang? Iya, masih. Apakah mujizat itu bisa terjadi juga di dalam gereja kita ini? Iya, terjadi. Masalahnya di mana? Adakah kita datang dengan motivasi yang benar? Adakah kita datang dengan iman? Kita tahu bait Allah adalah rumah doa itu, tempat kita menyembah Dia, memuliakan Dia, dan tempat di mana kita rasakan berkat itu, berkat kesembuhan. Amin. Ketenangan Tuhan beri. Ada pergumulan dalam usaha, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Rasanya kita mengalami kesesakan. Seperti gambarannya orang-orang buta dan orang-orang timpang itu kita. Tetapi bersyukur ada Yesus di bait Allah itu. Dan ketika mereka datang berseru, menyerahkan beban pergumulan mereka, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Di ayat 15 tadi berkata bahwa sungguh mujizat itu terjadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, dikatakan di tadi ayat 16, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?
Jadi ketika kita datang kepada Allah, kemudian kita mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami mujizat daripada Tuhan, mengalami sukacita. Bukankah kita kemudian memuji Dia? Bagaimana mungkin kita tidak memuji Dia? Bagaimana mungkin kita tidak memuliakan Dia? Di bait Allah itu ada pujian. Terpujilah Tuhan. Hosana, diberkatilah Dia anak Daud. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya. Dibuat Yesus. Dan saat ini, hari ini, ya pada akhir zaman ini, dalam dunia saat ini, mujizat itu juga nyata. Amin. Ketika kita datang ke bait Allah, memohon berkat Tuhan, ya kita datang dengan motivasi yang benar, dengan keyakinan tanpa keraguan-raguan, maka Tuhan akan memberkati kita. Mari ingat firman Tuhan, bait Allah, rumah Tuhan, gereja ini adalah rumah doa. Amin. Saudara bisa kapan saja datang untuk berdoa. Berdoa, menyampaikan segala keluh kesah kita. Tempat ini kita pakai untuk memuji Dia, memuliakan Dia. Bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan di tempat ini, di bait Allah, kita harus berani dengan iman meminta mujizat itu. Saya tidak tahu mujizat apa yang saudara rindukan. Ya, berkat apa yang sedang saudara rindukan? Apa yang sedang saudara alami, Bapak Ibu alami? Tetapi saat ini kita ada di bait Allah. Ketika kita meminta kepadanya, Dia akan berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Sejenak kita berdiam diri di hadapan Allah. Pemain musik singer maju ke depan.